Selamat Hari Natal di tahun 2021. Damai sejahtera, sukacita melimpah buat kita. Puji Tuhan, kita akan mulaikan ibadah ini. Sidang Jemaat Tuhan GPDI Warung Buncit, mari sama-sama kita akan berdoa melalui online pada saat ini. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur, memuji, membesarkan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau hari ini kami boleh sehat, dapat berkumpul di rumah masing-masing melalui ibadah online pada hari Natal, kami bersyukur semua ini. Dan kami yakin sukacita, damai sejahtera Tuhan limpahkan buat kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami akan mulaikan ibadah ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Karena hari ini telah lahir juru selamat di dalam kehidupan kita. Bukan seperti bayi, tapi membawa damai dan sukacita. Kita akan menyanyi pujian yang girang-girang. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan menyertai saudara dan saya. Puji Tuhan. Nyanyi dengan girang-girang. Yesus ada jalan kebenaran, amen, keselamatan. Tidak ada seorang akan masuk kerajaan surga, ketemu dengan Bapa di surga, kalau tidak melalui dengan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sehat, kita dapat memuji, membesarkan nama Tuhan. Pujian kita naik berbau harum di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan, roti yang hidup. Mari sama-sama kita akan berdoa. Sebelumnya kita menyanyi satu pujian penyembahan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji namamu Tuhan.
ya dan amin. Namamu ajaib, tidak ada seperti Engkau yang dapat menyelamatkan kami, menembus segala dosa kami. Terima kasih Tuhan atas kehadiran kuasa Roh Kudus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu. Kami rindu untuk firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan Engkau urapi dengan kuasa-Mu. Terima kasih Yesus. Kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pada hari ini, hari Natal, artinya hari kelahiran Tuhan Yesus. Bukan seperti bayi, tetapi Yesus lahir di dalam hati kita untuk membaharui hati kita, untuk mengampuni dosa kita, untuk menebus dosa kita, sehingga di dalam setiap saat apabila kita berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar doa kita, Tuhan mendengar segala seruan hati kita. Natal memberikan damai dan sukacita. Saya akan ambil di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 8. Lukas 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Saya tidak akan bacakan, tetapi firman Allah ini menceritakan bahwa Allah menyuruh malaikat sorga turun ke dunia ini, turun ke bumi ini untuk menyampaikan bahwa Yesus telah lahir. Allah menyuruh malaikat datang kepada gembala-gembala di padang belantara yang sedang tidur nyenyak pada malam hari dan menjaga domba-domba. Dan kemudian, saudara, apa yang terjadi? Cahaya turun dan gembala-gembala kaget dan takut. Dan malaikat berkata, jangan takut. Di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11 berkata, malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Tidak sampaikan kota mana, disampaikan kota Daud. Ya, gembala-gembala ini bingung. Tidak ada alamat di mana tempatnya. Dan Allah mengetahui hati pikiran mereka. Malaikat berkata, jangan takut. Saya, malaikat, akan menyertai sampai di tujuan mereka. Benar. Mereka berjalan yang dituntun oleh malaikat. Tibalah mereka di tempat di mana Yesus terbaring. Bukan di kota, bukan di kampung, tetapi di luar kota. Mereka datang dan melihat lahir di kandang binatang. Dan Yesus, bayi yang kecil itu, ditaruh di palungan. Palungan ini adalah tempat makanan dari binatang-binatang. Binatang sapi, binatang kuda. Daun-daun yang ada di atas palungan itu yang Yesus, bayi Yesus ditaruh. Jadi Yesus tidak lahir di gedung yang mewah, tidak lahir di rumah sakit yang mewah. Disinilah kita melihat bahwa Allah itu baik adanya. Allah itu mengasihi seluruh manusia yang ada. Dia tidak melihat jabatan, dia tidak melihat kedudukan, tetapi Allah mengasihi dari tingkat atas
sampai yang terrendah, orang kaya sampai yang termiskin, di mata Tuhan sama. Sebab itu Allah buktikan Yesus lahir di kandang Bethlehem, di kandang binatang, saudara. Bukan di tempat yang semiskin-miskinnya manusia. Bukan, tetapi di kandang. Kita tahu kandang itu virus begitu banyak. Segala binatang ada di situ. Virus-virus yang ada di situ. Tetapi, saudara, kita dapat melihat virus. Ada virus corona, ada virus Omikron yang baru. Kalau salah maaf ya. Virus-virus, tetapi di mana ada Yesus, di mana ada nama Yesus, virus itu dihancurkan, hangus dengan nama Yesus. Itulah yang dibuktikan oleh Allah di surga yang maha kuasa. Sekarang kita berada di tengah-tengah berita dengan virus-virus yang ada. Selesai ini ada lagi berita, selesai ini ada berita. Saudara, di samping kita mengatur kesehatan kita, kita harus protokol kesehatan. Tetapi ingat, peraturan pemerintah, tetapi ingat saudara, lebih dari itu ada yang maha kuasa. Kita ibadah gereja disteril semua, gedung-gedung disteril semua. Kandang hina yang Yesus lahir, kandang binatang tidak disteril, saudara. Tetapi ada kuasa yang menyucikan, membersihkan. Demikian, saudara, kita kalau adakan ibadah, satu saat Tuhan akan siapkan waktu kita. GPDI Jemaat Parung Buncit akan adakan ibadah di tempat yang Tuhan siapkan, waktu yang Tuhan siapkan, dan Tuhan sucikan tempat itu karena Dia hadir. Yakinlah virus-virus itu lenyap. Sebab itu kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Saudara, berita ini sebelum Yesus lahir, Allah sudah memakai Yesaya, di mana Yesaya mengatakan di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat 14 berkata, ini sebelum Yesus lahir sudah ada berita kelahiran dari bayi laki-laki. Kita baca, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Pertanda belum terjadi, baru tanda melalui Nabi Yesaya. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Seorang perempuan yang akan melahirkan seorang anak laki-laki akan dinamakan Immanuel. Nama Immanuel ini dari Allah sendiri sebelum Yesus lahir. Dan pada waktu Yesaya sampaikan ini, masih jauh waktu sesudah Yesus lahir. Sebelum Yesus lahir ini, Yesaya sudah sampaikan seorang perempuan muda akan mengandung. Perempuan itu belum tahu siapa pada waktu Yesaya sampaikan. Anak laki-laki akan lahir di mana belum disampaikan, tidak tahu. Dan tahun berjalan tahun, kemudian Yesus mengutus malaikat Jibril. Datanglah kepada Maria, seorang perempuan. Maria terpilih di hadapan Tuhan karena Maria ini adalah
menyenangkan hati Tuhan. Waktu itu malaikat menyampaikan bahwa dia akan melahirkan dari kandungan Roh Kudus. Tadinya Maria tidak menerima, tetapi sesudah malaikat menyampaikan berita daripada Allah, maka Maria berkata, biar kehendak Allah yang jadi. Saya ini seorang hamba Tuhan. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita menyerahkan semua kehendak Tuhan yang jadi. Maka pada saat itu, pilihan Allah kepada Maria, terjadilah. Maria, Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-23 berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, sama dengan berita pada waktu Yesaya, dan akan dinamakan dia Immanuel. Nah, puji Tuhan, sama. Kalau pada waktu Yesaya sampaikan Immanuel, namakan dia Immanuel, belum ada artinya. Tetapi sesudah Yesus lahir, ayat 23 ini berkata, namakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Puji Tuhan, kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Allah menyertai kita. Amin. Jadi Yesus lahir di dalam kehidupan kita karena Allah, Yesus akan menyertai kita. Itulah janji firman Allah buat saudara dan saya. Dan di ayat yang ke-21 kita naik, berkata demikian, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau namakan dia Yesus. Namakan dia Yesus, yang artinya penyelamatan, yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yesus artinya yang menyelamatkan kita dari dosa. Sebab itu Yesus lahir dan dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Karena dia mengasihi kita, menyelamatkan dan menyucikan dosa kita, menjadi korban di kayu salib. Kemudian dikuburkan. Yesus bangkit dan dia akan naik ke surga, menyediakan tempat buat saudara dan saya. Tetapi sebelum Yesus naik ke surga, ada pesan Yesus buat murid-muridnya. Pesan Yesus buat saudara dan saya sebagai umat daripada Allah, sebagai murid-murid Yesus. Sidang jemaat Tuhan GPDI Ngorong Buncit adalah murid-murid Yesus. Kita tidak bisa berkhotbah barangkali dengan talenta kita masing-masing, tetapi dengan kata-kata kita, dengan penampilan kita, mereka boleh melihat dan menjadi saksi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Apa yang Yesus pesankan buat kita sebelum Yesus naik ke surga. Di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20 berkata, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sampai di situ dulu. Ini perintah dari Yesus untuk kita. Ajarlah melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan. Itu yang kita ajarkan kepada yang lain di sekitar kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Saya sebagai hamba Tuhan juga, Tuhan mengutus untuk mengajar jemaat supaya yakin dan percaya kepada Tuhan. Ada pelajaran Tuhan mengutus kita, ajarkan semua
melakukan kehendak daripada Tuhan. Dan firman Allah ini berkata terus, sekali lagi, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, ini yang sangat penting. Dan ketahuilah, aku Yesus menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Ini adalah janji dan perintah. Ketahuilah bahwa Tuhan akan menyertai kita di dalam setiap saat, senantiasa sampai kesudahan alam, sampai akhir hidup kita. Selama kita bernafas, Tuhan menyertai di dalam kehidupan kita. Inilah Natal yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi bukan Yesus lahir lagi seperti 2000, kurang lebih 2000 tahun yang lalu, bayi. Tetapi Yesus ada di dalam kehidupan kita, memberikan satu terang, menghancurkan segala virus-virus yang ada. Jangan takut, karena Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati firman Allah. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ingat Immanuel. Jangan takut karena ada Immanuel, Allah beserta kita. Jangan takut, ada Yesus yang menyelamatkan saudara dan saya. Kita berdoa. Kita bersyukur atas firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang ada di dalam surga, kami memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Karena hari ini kesempatan yang indah, kami boleh dapat beribadah sekalipun melalui online, untuk merayakan, memperingati Yesus lahir hari Natal. Bukan seperti bayi, tetapi Yesus ada di dalam kehidupan kita menjadi juru selamat, penebus dosa kita. Dan Yesus menyertai dalam perjalanan hidup kita. Ya Tuhan, kami tidak mengetahui apa yang kami akan hadapi di tahun 2022. Tetapi kami yakin Engkau menyertai kami sampai kesudahan alam. Sebab itu kami bersyukur firman-Mu ya dan amin. Biar semangat yang baru Tuhan berikan di akhir tahun ini ya Tuhan. Kami rindu, kami tetap semangat bersuka cita di dalam Engkau. Sekalipun kami tidak dapat bertemu muka dengan muka, tatap muka. Tapi kami bersyukur atas kesempatan-kesempatan yang indah. Tuhan, Engkau jamah Tuhan. Berikan penghiburan seluruh sidang jemaat. Berikan sukacita semangat yang baru untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Kami berdoa buat pemerintah, bangsa Indonesia yang ada ini. Tuhan, Engkau jamah supaya bangsa Indonesia boleh hidup dengan tenang karena dijamah oleh Tuhan. Mulai dari pemerintah pusat, daerah sampai desa-desa, Tuhan, Engkau lindungi dengan kuasa tangan-Mu. Oh Tuhan, Engkau jamah semua Tuhan. Baik Tuhan, apa yang sedang direncanakan, Tuhan, Engkau ambil alih. Juga bahkan kami berdoa buat Tuhan, seluruh sidang jemaat-Mu di hari-hari ini sedang merasa sukacita dengan hari Natal yang ada. Tuhan, Engkau berikan kesehatan, kekuatan, dan Engkau tolong Tuhan daripada-Mu pertolongan yang sukacita yang kami alami. Tuhan, Engkau berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biar di hari Natal ini, sekalipun kami melalui online, kami tetap sukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati tangan-tangan daripada seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah siap untuk mentransfer, baik itu milik Tuhan, perpuluhan, juga kolektor. Baik Tuhan, diakonia uang kas. Hamba serahkan persembahan ini di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbau harum di hadapan-Mu.
dan Engkau akan balas dengan berlipat kali ganda sesuai firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami akan akhiri ibadah Natal pada hari ini dengan penuh ucapan syukur. Kita angkat satu pujian penyembahan. Terpuji nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat daripada Tuhan. Berkat anugerah daripada Allah Bapa. Cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita. Dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mengangkat kita bersama-sama di awan-awan yang permai. Firman-Mu berkata di mana Yesus berada, di situ juga kami berada, bersuka cita bersama Engkau. Terpuji nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami syukurkan dan kami akhiri ibadah ini. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat Natal.